Bapak Ibu, untuk malam hari ini kami akan membahas janji Tuhan, janji Allah untuk bertemu itu pasti terjadi. Janji Tuhan, janji Allah terhadap hambanya yang mau melakukan perjalanan bertemu terhadapnya pasti akan terjadi. Yang kami maksud hamba di sini tidak melihat status secara dohir. Apa bendera Anda, apa agama Anda, itu tidak dibahas. Apakah status dohir ini kita menjadi orang di mata manusia itu orang yang terpandang, atau kita di mata manusia orang yang lawannya terpandang, ya Bapak, terhina. Baik orang kaya maupun miskin, baik pejabat maupun rakyat, baik yang pandai maupun yang bodoh, Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat status di mata manusia Anda itu bagaimana. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Tetapi Allah melihat bagaimana hatimu, bagaimana ruhmu terhadap Tuhan itu bagaimana, terhadap Allah itu bagaimana. Allah melihat arah hatimu, bukan melihat jasad. Berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu, lihat di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 5. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 5. Barangkali yang bisa membuka Al-Quran bisa dikoreksi, dicek. Di situ dikatakan mangkana yarju liqa Allah. Barang siapa yang mengadakan perjalanan untuk bertemu Allah atau Tuhannya, fa inna ajalallahi la'atin wa huwas sami'ul alim. Allah pasti akan memberikan satu ketetapan janjinya untuk bertemu. Lah, pertanyaannya adalah, pertemuan ini saat ada di dunia ataupun sesudah di dunia. Sebab rumus mengatakan barang siapa yang di dunia tidak pernah bertemu terhadap Tuhannya, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Barang siapa saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Tuhannya, terhadap Allah, maka ini golongan orang-orang yang sengsara. Wis pikir, status fisik zahir letakkan. Jangan fanatik dengan status dohir.
Iki direvep ae iso lah. Direvep. Operator direvep. Ya gak mantul-mantul. Status dohiriyah, status fisik itu akan menjadikan satu kendala terhadap diri kita manakala Anda fanatik dengan status dohir. Itu pasti, Pak. Mentang-mentang saya status dohir saya orang alim, misalkan. Justru yahjubuhum bi'ilmihim. Justru dengan adanya kealiman itu akan menutupi hati saya untuk tidak bisa bertemu pada Allah. Bis alim tentang ilmu apapun. Alim tentang ilmu apapun. Ini tidak hanya satu ilmu ajanda. Sebab kalau saya sudah merasa alim, merasa pinter dewek, ya, pasti saya melihat orang itu menganggap di bawah saya. Lah gitu toh. Dan inilah yang pernah terjadi sepanjang sejarah, yang namanya iblis merasa lebih alim daripada Adam sehingga dia itu memunculkan hatinya takabur. Gak bisa. Pasti saya merasa menjadi orang yang lebih pandai daripada yang lain. Dalam hati, Pak, dalam hati. Walaupun itu tidak saya ucapkan loh, Pak. Lewat rasa aku. Aku merasa lebih pintar. Ini akan menjadi penghalang hatiku tidak bisa bertemu pada Allah. Bisa juga dari unsur al-ubad, yahjubuhum bi'ibadatihim. Karena saya itu orang ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah fisik loh maksud gue ya, di mata manusia. Di mata manusia. Ini akan menghalangi pada diriku untuk tidak bisa bertemu Tuhan. Justru Allah akan menutupi hati saya sepanjang sejarah, sepanjang hidupku di dunia. Sebab kalau aku sudah ada rasa lebih baik perbuatannya daripada orang lain, maka di dalam diri saya itu telah tersarang yang namanya takabur. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jelas wis. Dari merasa alim sudah, merasa lebih bagus, lebih baik ibadahnya sudah. Sekarang yang ketiga, kaya. Lebih berada. Memang status secara fisik saya orang kaya. Menjadi pejabat atau pengusaha. Loh, ini akan bisa menjadikan hijab tutup hatiku, terkendala jiwaku untuk tidak bisa bertemu Allah. Enggak bisa, Pak. Yahjubuhum bi amwalihim. Allah akan menutupi jiwa saya terhadapnya melalui rasa lebih kaya daripada orang lain. Nah, nggak bisa ini.
Terus solusinya bagaimana? Biar gak seperti itu. Nanti, solusi itu nanti. Sekarang kita bahas janji Allah. Janji Tuhan terhadap hambanya yang mengadakan satu perjalanan untuk bertemu terhadapnya. Sekarang apa yang harus kita siapkan untuk mendapatkan janji Tuhan bertemu itu bagaimana? Apa yang kita persiapkan supaya ruh Anda ini bisa bertemu Allah sebelum hari kematian datang. Ini yang paling penting, Pak. Oke lah, kita di rumah tangga membutuhkan sandang, pangan, papan, itu penting, Tapi sampai harus tahu apa sih perkara yang lebih penting daripada itu semuanya. Pertemuan terhadap Allah. Pertemuan terhadap Tuhan. Pertemuan. Nah, ini tidak akan pernah dibahas di dalam jalur syariat, Bapak. Kalau kita bicara pertemuan di jalur syariat, besok di akhirat. Setelah hari kiamat. Kalau memang pertemuan itu bisa terjadi besok hari kiamat, sekarang tak tanya. Tak tanya sekarang. Bagaimana legalitas ayat yang mengatakan barang siapa saat di dunia belum bisa bertemu terhadap Tuhannya alias buta mata hati ini, maka di akhirat pun kita tidak akan pernah bertemu atau tetap buta wa adallus sabila dan jalannya lebih gelap. Bagaimana dengan ayat ini? Barang siapa saat di dunia belum pernah bertemu terhadap Tuhannya dikarenakan kebutaan, maka di akhirat pun juga begitu. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Surat apa Pak Ibu? Halo Banyumas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak salah itu mohon di cross check ya. Al-Isra insya Allah. Entah ayat berapa, saya lupa. Barang siapa saat di dunia belum bisa bertemu Tuhannya, alias mata hati ini buta, maka di akhirat pun juga begitu. Orang buta itu kan nggak kelihatan toh Pak. Zona yang terjadi adalah kegelapan. Gelap-gelap. Masih toh lampu ini asalnya 10 watt ditambah 100 watt. Tetap gelap. Wong namanya buta. Oke, barangkali lampunya kurang bentar Pak ya. Kita ambil merkuri 1000 watt. Tetap yang terjadi gelap. Udah. Apa yang harus kita persiapkan untuk adanya pertemuan itu terjadi? Sebab Allah sudah menjanjikan ya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 5 tadi, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah Tuhannya, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang.
pasti datang. Pertama yang harus kita persiapkan, ini sudah santri kawak loh, jenengan loh ya, buatin santri anyar-anyaran, ilmu sudah paham, caranya untuk bertemu Tuhan sudah tahu. Apa yang harus kita persiapkan? Udah, biar nggak bingung ya, biar nggak bingung. Barangkali ada yang masih pemula ya. Di dalam Al-Quran, Alkitab, itu kita diajarkan untuk bagaimana cara kita bertauhid. Ini tahapan-tahapan. Di syariat itu kita diajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Lagi itu toh. Ini akan melahirkan yang namanya dzikir jahri. Dzikir jahri itu dzikir yang diucapkan secara lisan. Lisan loh Pak ya. Lisan. Ini masih menyebut nama. Kita dulu tidak bisa tembus ketika menyebut nama Allah. Hati tidak bisa tembus bertemu Allah, nggak bisa. Kedua, tahapan kedua, kita diajarkan di thariqah tauhid illah huwa. Ini melahirkan namanya dzikir sirri. Apa itu? Dzikir yang diucapkan dalam hati sudah tidak di lisan. Tapi konteksnya masih memanggil nama. Ya. Ada yang Allah, Allah. Ada yang gini. Ada yang urip, Allah. Ada. Terserah. Itu sih nama. Ya. Zikir keduanya ini Bapak Ibu, endingnya, Mbah tahu ending nggih? Ending. Ending itu terminal ya. Apa? Transit. Hasilnya itu ada di makom mukasyafah. Mukasyafah. Apa itu makom mukasyafah? Makom pertemuannya ruh dengan gaibnya makhluk. Apa itu makhluk? Malaikat, makhluk. Para rasul, makhluk mboten niku? Makhluk. Jin, iblis, makhluk. Surga, neraka, makhluk. Alam barzah, alam jabarut, malakut, lahut, semuanya makhluk. Bertemu leluhur kita yang sudah meninggal. Itu makhluk semuanya. Bahkan Anda akan mendapatkan satu karomah di dalam alam ini. Bisa jadi nanti Anda akan diletakkan Allah di makom tajrid. Apa makom tajrid itu? Makom yang dengan mudah tanpa bekerja secara fisik, Anda mencari uang gampang. Jadilah dukun. Ya, dimintai warga, anak saya sakit panas. Ambil air, didoai, disebut aras. Atau melakukan operasi-operasi penyakit tanpa menggunakan medis.
diraba, penyakitnya diraba. Delalah, tahu delalah ya? Tiba-tiba sing orang yang sakit itu besok tidak terasa sakit. Padahal sudah didok oleh dokter harus ini operasi karena termasuk kanker. Berhubung kita itu orang yang nggak punya buat operasi, kata dokter 10 juta. Duit dari mana? Wong makannya kadang makan, kadang tidak. Bingung. Datanglah kita ke dukun, apa tadi? Paranormal itu tadi ya. Yes. Biasa disebut dukun, Pak. Tabib ya. Tabib lah, lebih sederhana tabib lah ya. Mumpun dukun rapena. Allah kasih sembuh. Penyakit tadi yang dirasa itu tiba-tiba tidak ada. Apa sebab itu? Karena karomah. Karomah yang Allah ngizini terhadap dirinya untuk menghilangkan penyakit tersebut. Tapi siapapun kita pasti di dalam hatinya itu merasa dirinya yang berperang. Tidak ada hati itu merasa Allah atau Tuhan yang melakukan. Nggak ada. Ini Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini Pak, tak kala orang itu sudah terkurung tentang masalah mukasyafah atau karomah, maka jiwanya orang itu susah untuk bisa keluar bertemu Tuhan. Susah Pak. Artinya nggak bisa. Karena terkurung dengan karomahnya tadi. Terus bagaimana dia bersukaria? Iya, bersukaria. Berbangga diri, baik di mata keluarga maupun di mata orang lain. Ini kalau boleh saya katakan Bapak, ana rabbukumul a'la. Secara hakikat orang yang ada di sini ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikatakan oleh Fir'aun. Saya adalah Tuhanmu yang lebih mulia. Walaupun tidak saya ucapkan. Iman saya, rasa di dalam diri saya itu pasti saya merasa diri saya yang menyembuhkan. Itu pasti loh Pak, karena tidak ada perkara untuk menetralkan yang ada di sini, yaitu perkara dzikir selanjutnya ini nanti. Dan ini proses kita dulu. Proses kita. Udah, kita tinggalkan. Langkah yang berikutnya, tahapan tauhid yang ketiga, illa anta. Ini akan melahirkan dzikir yang namanya Sirul Asror. Apa itu? Sirul Asror itu dzikir yang sudah tidak mengucap. Diem. Lesan diem, hati diem. Antara ruh dengan hati
Di sini ada namanya rasa. Dalam bahasa kitab, rasa itu adalah iman. Ya. Hati adalah jagatnya ruh. Di dalam ruh ini, antara ruh dengan hati, itu ada rasa atau iman. Yang iman itu akan memaksa si ruh untuk yakin, untuk percaya, yang berperan dari segala hal apapun hanyalah Tuhan. Pertama, hanyalah Allah. Hidup itu. Hidup dikatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Di dalam dirimu dan di luar dirimu, di awal persoalan bahkan sampai akhir persoalan apapun, di situ ada Allah, di situ ada hidup. Hidup inilah wujudnya Tuhan. Hidup ini adalah wujudnya Allah. Jangan Anda lihat dengan mata dohir, Bapak. Nggak bisa Anda. Jasmani kita diberikan Allah mata namanya ainul basyariyah untuk memandang sesama makhluk. Itu namanya ainul basyariyah, mata secara fisik. Ruhani kita diberikan Tuhan mata namanya ainul basirah. Ini Pak, rasa ini. Iman inilah, imanul haq inilah mata hati. Bagaimana mungkin matanya ruh ini akan bisa memandang Allah, sementara jagatnya ruh hati ini gelap, tidak ada cahaya yang masuk. Itulah yang kami sebut cahaya ma'rifatullah. Sedangkan cahaya ma'rifatullah akan memancar di dalam hatimu manakala hatimu sudah berzikir sirul asrar. Tapi jagatnya ruhmu yang disebut hati, itu yang tanpa batas, Pak. Kalau jagatnya jasad ini terbatas, Pak. Dunia ini kita bikin rumah, ya terbatas. Kita bikin masjid, terbatas. Bikin jalan, berapa meter itu, Pak? 2 meter ya. 2,5, terbatas. Tapi kalau jagatnya ruh, tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas. Jagatnya jasmani ini manakala matahari tidak terbit, listrik semuanya mati, apa yang terjadi? Gelap. Korean tidak ada, tidak nyala, gelap. Walaupun mata kita melek, apa bahasa Indonesia melek, Pak? Melek gitu ya, tetap kahanan tempat itu terasa gelap. Begitu juga tidak jauh berbeda dengan mata hati. Matanya ruh. Manakala cahaya makrifat itu tidak ada di dalam jagatnya hati, secara otomatis matanya ruh tidak bisa memandang Allah. Tidak bisa, Pak. Cahayanya hati atau mata hati itu hanya diperuntukkan untuk melihat Allah saja. Tidak boleh untuk melihat selain Allah. Tidak boleh.
Mengapa mata hati kita buta dan gelap jagatnya ini? Karena di dalam jagatnya ruh kita itu telah terpenuhi oleh perkara-perkara yang menggelapkan jagatnya ruh yang disebut al-aghyar. Apa aghyar? Aghyar itulah duniawiyah. Masuk Pak duniawiyah Pak, wanita cantik belang, ya, anak belang, tahu belang ya? Belang itu belus melebu, rumah belang. Apa mesti belang Pak? Sudah masih muat. Panjenengan punya pabrik 5 belang, ditambahi 5 masih belang. Hatta zurtumul maqabir. Gak ada batasnya. Terus Pak, terus. Katanya Bang Haji, yang kaya makin kaya, belang terus. Yang sudah duduk menjadi pejabat, gak mungkin pingin lengser ini, gak mungkin. Kalau bisa naik kok, ya gitu Pak ya. Terakhir, puncak jabatan kita adalah presiden. Udah, mentok sudah. Kalau sudah duduk di situ, manusiawiyah enggak. Menurut manusiawiyah, enggak ada orang yang kepingin jatuh, itu enggak ada. Pingin terus jadi presiden. Itu manusiawiyah biasa. Akhirnya itulah Pak yang akan menjadikan gelapnya hati kita. Gelap. Akhirnya otomatis roh tidak bisa kembali dan bertemu terhadap Tuhannya. Nggak bisa. Kembali kepada apa yang harus kita persiapkan. Di dalam dzikir sirul asror, tanpa ngucap, tanpa macam-macam, hanya diam. Pertama adalah kita harus merasakan su'aul basiroh, rasa atau iman. Hanya beriman terhadap itu. Nama-nama sudah hilang. Nama Allah, nama Allah, nama Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Apapun nama itu lepas. Jadi satu namanya Alladzi atau Zat, bahasa Jawa kita hidup, urip, udah masuk di dalamnya. Kalau keluar namanya ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, macam-macam, silahkan. Itu mah nama bahasa aja. Kalau sudah masuk di syu'aul basyiroh atau iman atau rasa, itu menjadi satu nama. Hidup. Artinya, hidup yang ada di dalam dirimu, di dalam. Sehingga darah bisa berputar, jantung bisa berdenyut, napas keluar masuk, karena hidup. Yang dimaksud hidup bahasa orang syariat Islam Allah. Bahasa hidup yang miturut orang Nasrani syariatnya adalah Allah. Dan lain sebagainya. Begitu terus. Cuman kita sudah tidak menyebut nama, tapi yang memiliki nama ketunggalan, yaitu Alladzi, yaitu hidup. Udah. Artinya
hatimu harus terus-menerus menyibukkan beriman bahwasanya semua apa yang terjadi baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu yang berperan cuman tunggal. Siapa? Hidup. Tidak boleh beriman hatimu terhadap selainnya. Tidak boleh. Al-Isra ayat 22 dikatakan la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan sekali-kali kau menjadikan selain Allah, bahasa syariat ya, selain hidup itu ada di dalam dirimu, ada di hatimu. Jangan kau jadikan perempuan atau laki-laki, anak, harta benda, isinya semuanya duniawiyah, itu ada di dalam jagatnya ruh. Jangan Pak, jangan. Lah terus kita sudah kadung kemasukan. Terus solusinya bagaimana? Usir Pak, usir. Al-aghyar di dalam hati kita harus diusir. Caranya ngusir bagaimana? Sejarah Kanjeng Nabi yang diperintahkan Allah di dalam surah Al-Insan ayat 25-26 dan juga di dalam surat Al-Ahzab itu dikatakan pagi sampai sore sampai malam dulur saudaraku, sibukkan hatimu untuk berzikir sirul asrar. Pertama tadi harus yakin sang yang berperan cuman tunggal. Oke, lesanmu mengucapkan Allah karena kau agama Islam. Tapi ruhmu maksudnya Allah itu adalah hidup itu. Yang hidup bukan sifat. Kalau ini sudah panjenengan teruskan yang tidak mengenal waktu 24 jam semampunya terus menerus, maka mesti aghyar di dalam hatimu tadi akan sedikit demi sedikit rontok Pak. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam dalam satu makolahnya. Ketika saat si hamba berzikir terus menerus, maka di situ Tuhannya akan menyalakan lampu makrifat. Kalau di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 35, nurun ala nurin iki. Cahaya makrifat itu akan menyala Bapak. Akan didatangkan oleh Allah yang menyala di dalam jagatnya hatimu. Ketika itu menyala, maka kegelapan tadi lama-kelamaan akan hilang. Aghyar ini akan lunas, aghyar ini akan terusir dari jagatnya hati. Itu otomatis. Saat-saat cahaya makrifat itu menyala, kegelapan yang terjadi pada jagatnya ruh saat itu akan hilang musnah. Oke, secara logika. Tadi saya katakan matahari tidak terbit. Listrik semua mati. Korean tidak ada. Kita melek mencicil, tetap yang terjadi kegelapan. Tapi tatkala cahaya itu menyala datang, saat itu detik itu juga kegelapan hilang. Akhirnya Anda bisa melihat apa yang ada di depan Anda. Ruh pun juga begitu. Jiwamu akan bisa melihat Tuhanmu. Manakala
cahaya itu datang, saat itu juga akan terjadi terang benderang, maka mata hatimu akan bisa melihat al-haq yang sebenarnya. Siapa al-haq? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan perkaranya sirruh. Matanya itu bisa melihat wujudnya Allah. Enggak. Tadi saya katakan roh itu makhluk badan. Makhluk. Mata itu makhluk badan. Makhluk. Rasul itu makhluk enggak? Makhluk. Malaikat makhluk enggak? Makhluk. Semuanya makhluk. Itu akan hilang. Berarti yang melihat Allah siapa? Allah sendiri. Sampai tahu air hujan? Ketika air hujan turun belum sampai ke laut disebut air hujan enggak? Air hujan. Tapi tak kala air hujan itu sudah sampai pada lautan disebut air hujan? Enggak. Tadi yang air dari WC, dari peceren, bahasa Indonesia peceren itu apa? Got, comberan, kalau sudah sampai ke laut, mana nama itu? Sudah hilang. Sama. Disebut roh itu bisa kembali kepada Tuhannya bertemu. Ruh itu la ibsor, wa mubsor, wa basor. Nama-nama itu sudah tiada semuanya. Kapan itu? Detik yang dijanjikan Tuhan itu momen-momen yang bagaimana dikatakan bertemu. Tahapan sirul asr yang kedua inilah yang kami sebut ainul basiroh. Apa itu? Ain, melihat. Seperti halnya saya tadi dari Mojokerto sampai di sini, kalau sudah di sini melihat jenengan bertemu dan melihat satu paket sama. Kalau sudah di tempat satu ini sudah tidak ada bedanya antara saya dengan jenengan. Kalau tadi ada nama Mukhlason, ada nama jenengan. Kalau sudah jadi satu bertemu di sini, hidup bertemu hidup. Udah nggak ada bedanya. Status fisik tinggalkan. Udah. Inilah yang kami sebut sebagai ainul basiroh. Yang di dalam Al-Quran wa inna ilaihi raji'un. Terus tandanya momen-momen kalau sudah sampai pada ainul basiroh dan bertemu Tuhannya itu yang bagaimana? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada ya. Nek tadi caranya untuk bisa ketemu momen yang dijanjikan Allah bertemu, kita harus menyibukkan diri hati ini selalu berzikir sirul asrar. Urusan fisikmu ya, amaliyah apapun, bekerja apapun, melakukan apapun silakan. Allah tidak melihat fisikmu itu. Tetapi Allah melihat hatimu, artinya ruhmu itu bagaimana. Urusan fisik, Anda makan, merokok, apapun tanpa kecuali. Allah itu melihat apakah hatimu berlaku sirul asr atau tidak. Ini dulur yang terpenting. Dan inilah cara untuk bisa bertemu terhadap Tuhan. Dan inilah yang dimaksud surat Al-Kahfi ayat 110,
Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Inilah perbuatan ruh yang bagus. Dalam surah lain Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tugas kewajiban ruh cuma satu, Pak. Bertemu Allah. Selalu makrifat. Bahasa Quran adalah menyembah. Yang dimaksud menyembah itu yang benar adalah yang menyembah harus ketemu siapa yang disembah. Harus tahu. Bahasa syahadat, bersaksi, yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Itu baru benar. Sehingga jangan heran Pak ketika Anda hanya mengenal dzikir jahrilan sirul asrar. Mohon maaf loh. Saya cuman koreksi, ngeritik tapi bangun. Tapi saya tidak mencela, enggak. Ngeritik tapi membangun. Tinggiyo koyo opo ilmumu. Ngalimo koyo opo ngelmumu. Baguso koyo opo ngibadahmu. Sugiyo koyo opo bondomu. Ketika kau melakukan sholat 5 waktu, pasti hatimu teringat perkara yang kau bawa. Gak bisa bertemu Tuhan. Gak bisa. Udah, kau akui dan tidak kau akui terserah. Ini rumus pasti seperti itu. Dumeh, tahu dumeh? Yayane aku ngalim. Koyok-koyok sholatku iku khawusuk. Pungkasai ketika takbir Allahu Akbar. Dalam dadaku Pak teringat si dia. Apa mesti nek nggo serban mesti khusuk telek Mohon maaf lo ya, saya ngeritik ya. Rumuse apabila kau hanya mengenal dzikir ini tauhid la ilaha illa huwa dan illallah, nggak bisa. Kupluk sampai lancip ya. Wajib. Mesti sholati iku mau ketemu Tuhan. Jawab saya telek. Pokoknya belum mengerti tentang sirul. Tuhan itu tidak melihat lancip iki Pak. Iki lah 5.000. Tidak melihat ininya. 50.000. 50.000. Kalau hati kita belum mengenal dan mengamalkan sirul asror, nggak akan pernah kau bisa bertemu Tuhan. Sungguh Pak. Allahu Akbar. Udah koyok-koyok ngopo ini. Pungkasane. Wis durung teko nanti. Punya B10 Pak. Yang 9 sudah pulang, yang 1 kok belum pulang-pulang. Kan belum setor ya toh. Kenapa? Dibel supirnya ya enggak diangkat. Kernetnya juga saya bel ya enggak diangkat. Gelisah hatiku, jangan-jangan ada kecelakaan. Nah, gitu kan? Saya kesini tadi banyak kecelakaan Pak di tol tadi itu. Makanya saya agak terlambat, mohon maaf. Itu mohon maaf. Sesudah tol Semarang ya tadi ya. Itu tadi ada mobil jungkir balik. Jungkir balik gitu. Entah penumpangnya bagaimana ya nggak tahu. Akhirnya
hanya diberi satu jalur, kita nggak bisa jalan cepat, nggak apa-apa, itu proses. Nah, terus bagaimana solusinya kalau kita itu sudah mengenal dzikir 1 dan 2, naik di dalam. Naik yang ketiga ini. Ini pendidikannya di la ilaha illa anta. Ini pernah terjadi sejarah. Mengapa Nabi Yunus itu diuntal oleh ikan? Itu pembelajaran terhadap kita, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Gelap, Pak, gelap. Ini dalam perut ikan ya gelap. Hanya satu alasannya Allah mengapa menghukum Nabi Yunus masuk di dalam perut ikan paus atau ikan besar pokoknya. Ya, karena dia hanya satu, Pak. Meninggalkan kaumnya dengan sebab kaumnya itu menolak ajaran Nabi Yunus. Dia mengeluh, padahal nggak boleh. Kaum yang menolak ajaran Nabi Yunus itu nggak salah. Artinya nggak salah bagaimana? Kalau kita masukkan di hak asasi, sama dengan ajaran yang kami sampaikan di la ilaha illa anta, terus yang keempat ini la ilaha illa ana. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghai. Ya. Tidak ada paksaan dalam pengimanan mengikuti ajaran tauhid ini. Nggak boleh, Pak, sampai niku istri jenengan, istri kau memberontak, nggak mau ngaji tentang masalah pengenalan pertemuan terhadap Tuhan, dia nggak mau, nggak boleh sampean tinggalkan, nggak boleh sampean salah paksakan. Biarlah. Cukup kita berdoa aja, mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Tuhan. Nabi Yunus tidak seperti itu, Pak. Ketika ajaran beliau ditolak, dia mangkel, Pak. Bersedih. Kemudian berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah siksaan terhadap kaum-kaumku yang nggak mau menerima ajaranku. Akhirnya diturunkan, Pak. Siksaan di bumi hanguskan dengan yang namanya cara sekarang itu tsunami bisa, gempa bumi bisa, longsor bisa, hujan batu bisa, gunung meletus, intinya mati. Nggak boleh Yunus seperti itu, Yunus nggak boleh seperti itu. Akhirnya apa? Yunus mengungsikan diri meninggalkan kaumnya, dia naik perahu. Singkat kata, perahu itu kalau tidak ada yang dikeluarkan akan tenggelam, maka Yunuslah ketika diundi yang keluar, undiannya nama Yunus. Akhirnya ditelanlah ikan, gelaplah dia. Artinya Nabi Yunus telah melakukan pendoliman terhadap Allah, berkhianat, lari dari kenyataan. Dihukum, berarti Anda maksudnya harus masuk di dalam tempat yang gelap. Apa itu maksudnya? Ketika Anda sudah menyibukkan hati berzikir sirul asror, ya, sebelumnya, maaf ya, sebelumnya Anda berzikir sirul asror, jagate hatimu kan dipenuhi ahyar, kan gelap, Pak, ya.
gelap. Ketika Anda menerima hidayah Allah di jalur tauhid illa anta dan illa ana, maka muncullah dzikir sirul asr dan kau terima dan kau masuk di dalamnya dan melaksanakan maksudnya. Itu berarti Anda ini telah melakukan penafian, pensucian dari perkara yang menggelapkan hati. Makanya Nabi Yunus itu berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia ngakoni dolim, Pak. Beliau ngakoni salah. Sebab dalam kegelapan perut ikan, orang yang benar adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak. Orang yang benar adalah orang yang punya etika untuk menghilangkan kegelapan hati ini. Otomatis harus hatinya berlaku dzikir sirul asrar. Udah, kasih contoh. Apapun yang kau kerjakan, udah. Hati dzikir sirul asrar itu yang di Syu'arul Basyirah untuk menghilangkan kegelapan ini, cuman gini Pak, contoh ini. Pertama saya mengangkat, dalam hati kita harus yakin rasa hanya hidup ini yang bisa mengangkat. Coba nggak ada hidup dalam tangan saya, di luar dan di dalam. Bisa ke atas ini Pak? Hati harus dibimbing terus. Kemudian minum Pak, ya. Diminum juga begitu. Ini kalau praktek nih. Ketika meminum juga begitu, hati sampean imannya harus berjalan. Merasakan, mengimani sesungguhnya bisanya air masuk di dalam perutku itu kalau tidak ada hidup yang berperan gak akan pernah terjadi. Terus begitu. Apapun bentuk aktivitas sampean. Mungkin yang tidak pantas kami ucapkan ya. Panjenengan yang punya istri kalau di rumah lagi gini ya. Upayakan hatimu terus di situ. Mohon maaf nggih. Jangan hanya perkara ini aja. Jenengan yang patuh dengan syariat ketika sholat, ketika apapun harus hatimu melekat yang namanya sirul asrar. Harus di Syu'arul Basyirah. Lah, ini nanti Allah akan sendiri yang memberikan nilai. Ketika proses Syu'arul Basyirah menuju Ainul Basyirah ini adalah pembersihan kegelapan. Kalau Tuhan sudah menganggap bersih, bukan kita loh ya, maka dengan sendirinya hatimu akan ditaruh di Ainul Basyirah. Roh ini bertemu Allah. Tandanya, catat nggih, tandanya kalau sudah di sini. Tandanya hatimu dilalaikan. Perkara 3. Jadi, andai kata kau itu orang alim, lalai dengan alimmu. Akhirnya tidak merasa lebih pintar daripada yang lain. Anda tadi ahli ibadah. Subuh budal nang masjid itu jam berapa Pak? Jam 2. Pegang tasbih itu panjangnya 1 meter. Serbannya juga begitu. Wah, coba itu tuh. Minyaknya itu Pak, 1 kilo masih bau. Masuk dalam masjid, iktikaf, membaca Quran, dzikir ini Pak. Nggak terima di lesan, coronge dibunyikan.
Maksudnya biar masyarakat terbangun, biar tahajud ke masjid. Apalagi kalau menjelang Lailatul Qadar. Ya Allah. Yang tadinya seperti itu merasa lebih baik, lepas sudah. Nol. Netral. Yang tadinya sampai itu orang yang terkaya sekabupaten Brebes. Banyumas. Keliru lagi. Udah Pak. Sudah tidak masuk dalam hati. Lalai. Karena apa? Karena ruhmu itu terselubungi oleh kenikmatan berpacaran hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya Pak, jarene ngeten iku nikmat. Kalah Pak, kalah. Itu barat nggih. Ini barat apa timur? Timur, oke. Kalah. Sampai Anda itu lalai. Hatimu itu dilalaikan Allah dengan perkara-perkara urusan duniawi, itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Pertanyaannya, ini juga lalai. Bisa jadi. Bisa jadi lalai, bisa jadi tidak. Kalau akal sampean itu juga dilalaikan Allah, itulah namanya majedub. Jadi tidak ngomongnya gak sambung. Mas dari mana Mas? Jawabannya itu gak dari Banyumas ndak. Lah ya makan itu kok ya mesti wareg ya. Jawabannya gitu. Kan gak sambung dengan pertanyaan. Nah. Sampai kapan hal itu terjadi? Udah urusannya Allah, jangan dipikir. Gus, kalau begitu nanti kalau belajar zikir itulah nanti jadi orang gendeng. Lah kalau belum kamu sudah berbicara tentang itu, yuk gak jalan-jalan nanti. Udah itu jangan kau pikirkan. Itu nanti kan ada dua Pak. Ada yang akalnya sudah diloskan Allah, ada kalanya akal ini masih sambung. Cuman hati Anda sudah tidak sambung. Ini la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hatimu sudah tidak merasa makhluk yang berperan. Apakah dirimu sendiri ataukah orang lain sudah tidak ada. Itulah kehancuran diri, kefanaan diri. Satu. Dua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang bergelora di dalam hatimu melihat hanya hidup itu yang berperan. Tidak ada yang lain. Kalau sudah seperti itu Bapak, maka secara otomatis Anda akan diletakkan di hakul basyiroh. Menyatakan, apa yang dinyatakan? Buka di dalam surah Toha ayat 14. Juga dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Muncullah zikir yang keempat dengan sendirinya. Ini nanti akan melahirkan zikir yang disebut fana'u dzikri ya. Fana'u dzikri. Ini apa maksudnya fana'u dzikri? Dalam hatimu akan menyatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Toha Al-Anbiya
Allah katakan innahu ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Bukan aku makhluk. Aku makhluknya kan hilang, kan sudah hilang Pak di sini tadi. Sudah hilang, bukan aku kita makhluk, bukan. Yang berbicara ana, ingsun, saya, itu adalah hidup itu tadi. Iman kalau sudah di sini Bapak, Ibu, maka tidak akan pernah bisa digoyahkan dengan apapun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Digoyang dengan wanita cantik yang namanya Purel. Purel ya, tahu purel Pak? Kalau kita pelat gak purel, punel itu. Digoyang namanya jabatan menjadi bupati, gubernur, bahkan presiden. Digoyang dari apa namanya popularitas, kealimamu mendunia. Jadi kiai sesepuh sedunia, sugihmu yang sak dunyo, nggak bisa. Ruhmu tidak akan pernah goyang, kepincut dengan mereka-mereka. Tidak. Hatimu hanya pada Allah. Ingat 3 hal. Nafsu yang ada dirimu akan memaksa 3 hal. Surat Ibrahim ayat 3 dibuka. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Pertama. Nafsu di dalam dirimu akan menjauhkan ini Bapak. Bahkan tidak akan pernah dikenalkan tentang masalah dzikir sirul asror. Nafsu dengan tangan-tangan setan nyalah yang akan merahasiakan, menyembunyikan tentang ini. Berapa dekade, berapa zaman, berapa masa ini nggak pernah dibuka. Mulai zaman Sayyidina Ali, ini ditutup-tutupi sampai tahun 2014. Berapa tahun itu Pak? Tahun. Disembunyikan. Tidak boleh ini dikenalkan. Siapa yang berani mengenal ini, maka di situ akan dikatakan dalika dolalah. Itu sesat. Itu pasti. Makanya sesepuh-sesepuh dulu gak berani Pak ngomong. Kalau sudah disesatkan nanti dia dikatain sesat. Resikonya kalau tidak dipenjara dibunuh. Bayuh. Akhirnya beliau-beliau itu mengambil satu spekulasi. Gimana caranya ini tetap berkembang, tapi mereka tidak tahu. Pakailah aji-aji isaroh atau kinayah sanet. Nger, kui nek kepingin ketemu Gusti Allah, nger, kau harus menemukan gali kangkung. Gitu ya. Isaroh lagi nger, carilah nger susuannya angin nger, susuannya angin, susuan, tahu susuan bi? Apa di sini kalau bahasa susuan? Manuk punya tarangan loh, tarangannya angin, sangkarnya angin, ngelu Pak nger, carilah teracaknya kuntul mibur nger. Berterbang loh, bekas
batasnya, cari. Siapa yang bisa menemukan? Ya nggak bisa lah Pak, nggak ada. Itu isyarah padahal. Ini loh Pak maksudnya Pak. Greget tendang gerak. Apa namanya itu? Gemes. Gemes. Lah wis ketok jenggle-jenglene niki lah. Jangan pakai mata ini Pak, nanti kalau sampai melihat dengan mata ini terjadinya kosong. Pakailah dengan ainul basiroh, mata hati. Caranya dengan ini. Maka yang kosong ini nanti akan kau akan mengatakan inilah yang berisi. Padat Pak. Ini yang berisi nanti. Ini nggak ada batasnya ini. Justru yang berisi seperti ini wujud akan jadi kosong. Itu nanti terjadi seperti itu Pak. Udahlah, hal itu gak usah dipikirkan. Yang penting udah laksanakan ini. Riyadhati wal adhkar. Dengan prihatin, riyadhah, dan terus berzikir terus. Itu cara pembersihan. Sebab gini Allah dawuh, aku tidak akan mencintai, menerima cintamu wahai hambaku, aku tidak akan menerima dirimu sebagai kekasihku manakala di dalam dirimu belum mau melepaskan cintamu terhadap selainku. Itu berarti mana yang kita cintai, yang sudah kadung kita cintai? Al-aghyar. Duni. Di dalam Al-Aghyar ada 3 Pak. Hubus syahwah, disebut hubus syahwah, cintanya hati terhadap aghyar. Minan nisa, garwo. Kalau laki perempuan, kalau perempuan laki. Kadang-kadang sing laki satu aja kurang, nambah lagi. Nambah sampai 4. Lu gak salah Pak, bener Quran ngono kok. Gitu? Bagi laki-laki normal, tapi yo kau harus pegang ini dulu. Kalau nggak pegang ini munyer dasmu. Iya, kalau nggak pegang ini kepala kamu pusing kamu. Iya, kepala kamu pusing. Lepas sudah itu, Al-Aghyar akan selesai. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau cintamu sungguh kau ingin diterima Tuhanmu, maka lepaskanlah cintamu terhadap selain Tuhanmu. Caranya melepas imanmu itu harus berjalan di sini. Paham ya? Ini cara untuk melepas cintanya hatimu terhadap selain Allah. Terus tanpa mengenal waktu. Saya ibaratkan begini Pak. Takmir masjid akan menolak Anda masuk di dalam masjid manakala sepatu dan sandalmu tidak kau lepas. Karena sepatu dan sandalmu itu terhukumi perkara yang menajiskan. Sama. Aghyar ini menajiskan hatimu. Ini tidak, manakala tidak kau lepas, Tuhan tidak akan pernah menerimamu untuk pertemuan. Nggak akan. Udah. Kita kesempatan tinggal sedikit, Bapak. Tinggal sedikit. Di dunia ini kita tinggal sedikit. Bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Bahkan bisa hitungan hari. Kalau ini tidak lekas Anda laksanakan,
Terus kedahuluan hatta idza jaa ajaluhum, sudah datang. Itu loh nanti akan kau menjadi orang yang merugi. Urusan dipertemukan dengan Allah ruh ini pada hari keberapa, pada jam keberapa, di aktivitas mana, jangan kau persoalkan. Cukup bagimu itu laksanakan dzikir sirul asr tahapan syu'aul basyirah nuju ainul basyirah. Paksakan hatimu untuk hanya beriman, mengimani semua yang berperan dari segi apapun itu hanyalah hidup. Cukup dengan rasa. Apa yang kukatakan ini adalah sebuah sistem teori, Pak, ilmu untuk memudahkan sampai berpikir yang benar bagaimana. Dan ini tidak akan membuahkan hasil dalam dirimu walaupun kau paham tentang teori sistem ilmu ini, manakala tidak lekas dilakukan. Wadhkur isma rabbika Muhammad bukratan wa asila. Muhammad, pagi sampai sore, bahkan sampai pagi lagi, sibukkan hatimu berzikir terus menerus semampumu. Tidak semampumu. Jadi mboten, kita tidak dipaksa harus 10.000, harus 20.000, enggak. Kalau sudah di ranah dzikir sirul asra nuju fana'u dzikri, itu semampu kita, ya, tidak dipaksakan harus 10.000, harus enggak. Cuman di situ Anda sendiri yang mensikapi. Siapa yang terus berjalan ke arah barat menemui Tuhannya, maka semakin jauh arah timur yang dia tinggalkan. Artinya dunia yang ada dalam hatimu semakin kau jauhi. Walaupun jasad ini masih berinteraksi terus terhadap urusan dunia, karena kita hidup di tengah-tengah keluarga, berkewajiban memberikan nafkah, sandang pangan, papan terhadap anak dan istri, maka tidak ada alasan di situ hatimu untuk meninggalkan Allah. Tetap bertemulah terhadap Tuhanmu di situ. Inilah yang dimaksud Allah, faqatistam sakabil urwatil wuthqa lam fisal malaha. Pegang teguh taliku iki. Ya, jikalau kau tetap pegang teguh taliku, maka pastilah kau akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud habl, tali itu bagaimana, Pak? Di dalam surah Al-Baqarah tidak disebutkan sirul asrar, enggak. Padahal nanti endingnya sirul asrar. Di situ hanya disebutkan fungsi daripada zikir. Apa? Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya meninggalkan aghyar, tauhid, ya, dari kalimat tauhid, yang artinya selain Allah. Bisa saya katakan tauhid itu bisa berhala, bisa dikatakan tauhid itu urusan duniawi, ya. Lah, barang siapa yang telah mengeluarkan tauhid di dalam hatinya, al-aghyar ini, bahasanya meninggalkan atau mengeluarkan, wa yu'min billah, maka dia akan bertemu Tuhannya. Kalau bahasa cinta, barang siapa yang melepaskan cintanya terhadap tauhid, maka dia akan bertemu terhadap Tuhan. Barang siapa yang sudah bebas dari perbudakan hawa nafsu, maka dia akan jadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus solusinya bagaimana kita ketika masih mengenal jahri, dzikir, sirri, sementara saya habis ini akan meninggal? Jawaban saya, masuklah kamu di tauhid illa anta. Nanti akan mengenal tentang masalah ilmu hakikat. Muncullah dalam dirimu dzikir sirul asrar. Selanjutnya kau akan melaksanakan dzikir sirul asrar mulai su'ar, ain, su'a, ain, ha. Bahkan sampai di tingkatan tauhid yang tertinggi. Illa ana, yaitu fana'ul dzikri. Sudah, disitulah pasti Anda akan husnul khotimah. Mudah Pak nggih? Ngomong. Tapi ini akan mudah bagi panjenengan Bapak Ibu manakala sampai praktek ini tenan. Aku yakin sangat. Allah sudah berjanji, mangkana yarju liqa Allahi fa in ajalallah. Pasti janji Allah akan datang. Apa itu? Bertemu. Pokoknya sibukno hatimu terus dzikir sirul asrar, di suar nuju ngain. Wis gak usah mikir ndang tutuk ngain kapan jatuh, gak usah dipikir. Jangan ada terbesit Anda dorongan untuk lekas bertemu Allah dalam ketika saat kholwat atau dzikir. Jangan, berarti Anda punya tendensi, padahal ini nggak boleh tendensi. Sudah cukup Anda melaksanakan ini. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memperjalankan kau. Allah sendiri yang memberikan nilai dan yang membersihkan aghyar dalam hatimu. Sudah cukup bagi kita sebagai umat, sebagai hamba untuk melaksanakan dzikir apa yang pernah dilakukan baginda Rasul untuk mencapai tingkatan makrifat yang sempurna. Udah Pak, ini sudah, umur kita sudah tua Pak, dunianya juga sudah tua, kapan lagi? Padahal itu dilaksanakan tidak harus jasad meninggalkan anak istri loh, tidak harus meninggalkan pekerjaan loh, kecuali kalau itu kita tinggalkan sekalian agak berat Pak. Enggak kok ini. Bisa kau laksanakan pertemuanmu terhadap Tuhanmu di tengah-tengah istri dan suamimu, di tengah anakmu, di tengah pekerjaanmu, karena fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, karena dimanapun kau mengarah di situ ada wajah Allah, wajah Allah. Wajah Allah dirupakno nur, nure Allah rupa bojomu, rupa anakmu, rupa dunya saisine. Itulah nuri Allah. Temui Allahnya di situ. Jangan menemui nurnya saja. Temui Allahnya di situ dengan cara ini Pak. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Gus, Kanjeng Rasul biyen juga bahas ini. Ya ditulis seperti ini. Tak jawab Pak. Tolong Anda ketika saat berzikir sirul asr di tengah malam, dan Anda iki diperjalankan Allah di dalam alam mukasyafah dan bertemu Rasulullah Muhammad bin Abdillah, saya berpesan, titip pesan ya. Sampai tanya, ya Rasulullah, betul enggak Anda dulu zaman sahabat menyampaikan hal ini? Kalau beliau menjawab tidak Pak, sampai kapanpun saya tidak akan ke Banyumas. Tak tutup ngaji saya, tak tutup kitab ini, tidak akan pernah mengajarkan hal ini. Tolong nanti
kalau sampai ditakdirkan Allah ditemukan Rasulullah tanya, nggih, ngoten nggih. Kula pesen. Sebab ini di antara jamaah sudah ada yang tanya. Tapi tak rahasiakan jawabannya. Cuman satu. Manakala beliau menjawab, "Gak, iku akal-akalemu klason niku." Misalnya ngono ya. Ya, misalkan. Langsung tak tutup, Pak, kitab. Wis aku gak usah nang Banyumas. Wis gak pingin ketemu jenengan. Udah itu. Udah, saya juga pondok tabung kalau bisa. Wis. Kalau jawabannya tidak menyampaikan hal ini. Ini tak hitung sudah satu, Pak. Yang sudah masuk melaporkan terhadap saya. Sudah. Jawabannya tak rahasiakno dhisik. Nanti aja. Tak cocokno dengan jenengan di antara jenengan ini. Nanti bagaimana itu nanti. Kalau umpama tidak, Pak, mengapa sampai keluar surah Al-Anbiya ayat 25? Ayo dibuka di situ. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayo didelok. Kesuwen aku buka nang YouTube, nang apa jenenge Google. Oke, tak tulis sih. On. Wama arsalna. Aku tidak akan mengutus mingkoblika sebelummu Muhammad. Tidak mengutus siapa? Mirrasulin. Mirrasuli. Siapa ini? Dari beberapa utusan. Illa kecuali nuhi harus membawa wahyuku. Aku, kata Tuhan, tidak akan mengutus utusan sebelummu Muhammad satu utusan kecuali beliau-beliau itu harus membawa wahyu inti. Termasuk kamu Muhammad harus. Ilaihi annahu, apa isinya wahyu itu? Ini Pak, la ilaha illa ana. Ajarkan Muhammad, semua utusan-utusan sebelum kau ya juga mengajarkan tentang ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Iki lupa sing ditutup-tutupi Pak. Munculnya dzikir fana'u dzikri. Jangankan ini gak ditutup ono, ini ditutupi kok sebelumnya ini. Oleh karena banyak akal-akal umat Islam, ahli pikir yang terpengaruh dengan akalnya, akhirnya tidak mau menerima ajaran ini. Siapa yang berani mengatakan ajaran ini, beliau-beliau mengatakan itu sesat. Sungguh Pak. Fakta loh ini. Apalagi dengan bahasa kejawen. Dengan bahasa pewayangan. Sesat. Padahal lewat pewayangan itu bentuk karakter sifat aslinya Pak. Karakter sifat pada diri kita sebagai manusia. Wes. Setelah ini diajarkan dan diamalkan, barulah Pak bisa melaksanakan ini.
Ada terusnya ini. Apa? Fa'budu, nyembah aku. Gak nyembah Allah, gak nyembah Allah, gak nyembah Sang Yang Widi dan lain sebagainya, tapi sembahlah aku. Berarti tingkatannya sudah makrifat. Bila mana muncul Allah, itu hanya syariat. Bila mana muncul nama-nama yang lain, itu syariat, tapi tetap hatinya aku. Aku siapa? Aku hidup. Paham ya? Ini. Makanya saya punya taruhan. Di antara Anda panjenengan yang nantinya bila mana Allah kasih takdir, Anda masuk di dalam mukasyafah sebelum masuk di musyahadah. Intinya Anda dzikir sirul asar di su'aul basyirah nuju ain, ini kan nuju ke makom musyahadah, Pak ya. Musyahadah apa? Makom pertemuan terhadap Allah. Nah ini bawahnya makom pertemuan terhadap gaibnya makhluk. Apabila Anda ditakdirkan Allah ditemukan para rasul, walaupun tidak Muhammad lah, Nabi Idris, entah Nabi Isa atau Nabi yang lain, tanya. Kalau tidak, tak tutup ngaji saya. Gus ngaji nang Banyumas, mah, no. Kalau jawabannya seperti itu. Tetapi kalau jawabnya tetap, Rasul itu menjalankan sampai akhir hayat saya tetap kulaksanakan. Ibu tadi tanya, Ibu, Gus gak capek kak saya, nanti tidur sini ya, gitu. Saya dirayu, Bu. Kalau bicara payah, sejak dulu, nggak jadi berangkat. Jujur saja, menjadikan saya, tidak jalan, tetap jalan. Apapun kondisi tetap jalan. Urusan Allah, idza jaa ajaluhum, dimanapun, ini urusannya Allah sudah. Udah urusannya Allah. Jadi kemarin itu saya bawa di sepiring mau embu sungkan aku. Sungkan aku. Takutnya nanti dianggap saya nggak pernah makan. Alhamdulillah, tidak akan menjadi penghalang bagi saya. Karena ini, itu tadi, kalau memang Rasulullah mengatakan, wah, nggak pernah aku ngajarkan itu, udah tak tutup. Kalau iya, sampai kapanpun tetap saya laksanakan. Saya tidak menolak, ngaji dimanapun nggak menolak. Yang penting, jadwalnya itu hari tanggal tidak tabrakan dengan yang lain. Begitu Bapak. Pun singkat kata, singkat cerita. Sesuai dengan tema kita, apa tadi temanya? Janji Allah akan datang terhadap hambanya yang mengadakan jalanan menuju pada Allah. Siapa mereka?
Inilah dia yang sudah menerima sirul asraf dan dia berlaku. Tanda-tandanya kalau dikatakan sudah bertemu, tadi sudah dikatakan la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hatimu sudah tidak beriman, tidak mengakui dirimu atau makhluk lain yang berperan. Yang dua, yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Justru dalam dirimu iman yang muncul, rasa yang muncul, akunya Allah, akunya hidup yang berperan. Ketiga, Anda akan lalai dengan al-aghyar dalam hatimu. Urusan dilalaikan Allah seakal-akali atau tidak, udah jangan takut. Jikalau seakal-akali, mohon maaf Bu nggih, umpama suami sampean mau kerja, udah saenake dhewe. Udah kadang-kadang lepas baju, lepas, udah nggak bisa diprediksi. Kalau orang umum mengatakan Anda gila, sebetulnya tidak gila. Justru hatimu merasa tenang, tentram, ayem, udah hanya bertemu pada Allah, nggak mau keluar lagi, nggak mau aku ingin bercinta lagi terhadap yang lainnya, sudah cukup aku sama Tuhan, gitu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Yang terakhir fatuhuli fi ibadi wadhuli jannat. Iki lho nawikmah. Mengapa dia dimasukkan zona kenikmatan yang tidak ada bandingannya? Karena dia itu tahu jalannya menuju Tuhan. Mana jalannya? Ini. Urusan fisik, beraktivitas apapun monggo, yang penting ruhmu, hatimu berjalan ini. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Temui Tuhanmu, jalan yang lurus ini. Hadza siratum mustaqim. Hadza utawi itu, ini jalan iku sirat, menyembah, menghadap fa'budu itu iku sirat, jalan mustaqim yang lurus, tidak bengkak-bengkok gini kayak tol Mangreng ini. Akhirnya kepreset ngelundung mobil. Udah. Ini hamba yang dijanjikan, Pak. Apakah hamba ini selalu berpakai kopiah ini? Ya enggak, Pak. Apakah hamba itu selalu badannya bersih tanpa tato? Tidak juga. Tadi sudah saya katakan, Allah tidak melihat status fisik. Allah hanya melihat hatimu. Pak Budun apa enggak? Menghadap pada hidup enggak? Anda akan dikatakan menghadap hidup kalau sudah megang ini. Jujur, mayoritas umat Islam sama sekali gersang dan tidak membawa dzikir sirul asrar ini. Tidak mau menerima. Kebanyakan dia jahar dengan sirri. Wesa. Rungokno kupingmu. Ya. Wis menisan. Ada dasarnya, Gus. Ada. Buka surat Al-Anbiya. Ila anta, ila ana, ada. Semuanya terakomodasi dalam Al-Quran, cuman kita sendiri, Pak, yang kurang mau masuk di dalam hakikat nujum ma'rifat. Udah. Tanda yang terakhir, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka kalau sudah di ainul basirah, hakul basirah. Tanda yang terakhir. Tidak ada rasa khawatir, gelisah, apalagi takut. Besok makan apa anak istriku?
sekarang nggak pegang uang, besok ada yang nagih ya, janjinya jatuh tempo besok, nggak ada pegangan. Udah. Bukan sampai terus lari, enggak. Kau lari dari kenyataan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Hadapi. Kau tidak akan takut, gelisah dan lain sebagainya kalau hatimu sudah duduk di situ. Padahal besok jatuh temponya. Pegawai bank datang, kalkulator, apa jenenge Pak? Kolektor. Janji sudah sekarang. Ada uangnya? Boten wonten. Udah. Biarpun dia muring-muring, silahkan marah-marah. Yang penting Anda terjaga hatimu. Jangan terus kau kancingi rumah, nyingkrih. Kasihan dia, janji-janji kesini ditotok, nggak ada, kasihan toh. Dibuka aja lah. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Paham Pak ya? Jangan lari dari kenyataan. Hadapi semua itu dengan gentleman, gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami hormati terkait materi pada malam hari ini yang sudah bisa kami sampaikan. Kita masuk pada session berikutnya atau session tanya jawab, dialog atau penambahan dari materi ini. Sesepuh-sesepuh barangkali nambahi, monggo kami persilakan.